Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan lagi perkuliahan kita kali ini, yaitu berbicara mengenai sistem pengendalian manajemen dari aspek sistem insentif ya. Jadi sistem insentif ini berkaitan dengan apa ya? Berkait merupakan salah satu dari prinsip ya keefektifan manajemen dalam memberikan reward ya kepada uh, kepada uh, kepada operasional ya, atau juga pegawai yang bekerja pada bidangnya. Jadi sistem pengukurannya merupakan suatu pengukuran yang diukur ya kepada bawahan gitu ya. Ya dalam hal ini harus jelas gitu kan, ditentukan ya sejauh mana gitu kan. Harus jelas sejauh mana artikulasi dan juga kebutuhan yang diinginkan di dalam sistem insentif ini. Nah, ada 3 elemen dia, ada 3 elemen dalam pengendalian keuangan, ya, terutama dalam hal sistem reward ya. Nah, jadi di sini didesain sistem insentif itu adalah menggunakan berbasis quote ya. Artinya di sini insentif itu berdasarkan pada kebutuhan ya, dan kinerja digambarkan oleh CARE itu secara jelas yaitu menggambarkan ya ambiguitas ya atau juga artikulasi, termasuk di dalamnya adalah kinerja yang ditandai dengan tanggung jawab dan tujuan yang diinginkan dari hasil yang didapatkan. Dan definisi dari kinerja dan juga kebutuhan kecukupan dari target yang diharapkan, nah di sini ditujukan atau juga selaras gitu ya dengan yang dianggarkan pada sebelumnya pada sistem penganggaran. Nah, jadi jelas terdapat korelasi antara budgeting system dengan insentif system gitu ya. Di pertemuan kita minggu lalu kan sudah membahas yang namanya budgeting system gitu ya. Apa itu budget, apa hubungannya dengan perencanaan. Nah, itu kan ada hubungannya ya. Dan ada hubungannya juga dengan sistem insentif. Nah, jadi sistem insentif itu luaran dari budgeting system. Nah, itu. Dan sistem insentif di sini gitu ya, ini bisa berupa positif atau juga negatif. Nah, jadi bisa positifnya apa ya? Dampaknya adalah adanya otonomi. Nah, itu dampak positifnya. Kalau dampak negatifnya ya maka di situ interference in job superior ya. Artinya sangat tergantung pada atasan. Nah, jadi insentif itu ya kalau kita apa ya, kalau kita dekat dengan atasan maka semuanya tergantung pada apa ya, atasan ya. Dan juga positifnya adalah punya kekuatan. Ya, kemudian kekurangannya adalah bisa kehilangan pekerjaan ya, dan juga kelebihan lainnya adalah punya kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, itu sistem insentif ya dampaknya. Kemudian juga meningkatnya gaji ya, kemudian juga meningkatnya bonus. Nah, itu dengan manfaat dengan sistem insentif ya. Kemudian juga pembatasan saham ya, kemudian juga adanya pengakuan ya, apa yang dibuat itu diakui gitu kan. Artinya di situ sistem insentif itu lebih banyak positifnya lah ya dibanding dengan negatifnya. Kalau negatifnya itu cuma 8 gitu ya. Jadi ada loss of job, zero salary increase, ya bisa terjadi gitu kan. Kalau sistem insentif dengan sistem insentif. Kalau kita yang nggak kerja ya maka gajinya nol gitu kan. Tapi kalau kita makin rajin kerja maka makin besar insentifnya. Nah itu kan dampaknya ya. Nah itu sudah disajikan di dalam tabel 91 ya di bukunya siapa ini ya. Nah, di bukunya uh, manajemen control system ini ya. Nah ini wajib ya, harus punya nih soft copy-nya semuanya. Kemudian juga apa ya, ketika timbulnya bonus ya, ketika timbulnya bonus maka ada tidak dianggap suatu hal yang penting ya, karena dalam hal ini disebabkan karena ketidakpastian perubahan keuangan ya, buat apa bonus tapi tidak dapat diprediksi gitu kan, tidak dapat diprediksi berapa laba ya. Maka di situ pekerja dalam hal ini harus punya perspektif yang lainnya, yaitu perspektif karir ya. Jadi sistem insentif dengan sistem karir juga punya hubungan ya.
Nah, walaupun katanya karir tinggi gitu kan, tapi didukung oleh ya disebabkan karena sistem insentif yang memadai. Nah, itu. Kemudian purpose insentif ya, apa tujuannya? Ya, tujuan dari sistem insentif di sini adalah menyediakan gitu ya, menyediakan suatu sesuatu hal kepada pegawai ya. Kira-kira apa yang dianggap menarik dan dapat membantu tujuan organisasi. Nah, itu. Itulah apa ya, purpose of incentive. Maka di situ tipenya ada 3 ya. Ada 3 pengendalian yang dilakukan, yaitu pengendalian yang bersifat adalah informasi. Nah, jadi di sini reward kepada pegawai gitu ya, itu diberikan secara relatif ya seiring dengan tingkat kompetensi pada areanya. Jadi pada area tertentu insentif besar, misalnya apa? Ya misalnya kalau mau insentif besar ya maka bagian marketing lebih bagus dibanding dengan bagian accounting gitu ya, karena areanya sudah jelas ya, di situ penuh insentif ya. Kemudian juga kualitas ya, kemudian juga jasa pemberian servis kepada pelanggan ya, dan juga pertumbuhan. Nah, ini beberapa variabel-variabel yang menentukan level insentif tersebut gitu ya. Dan apa ya, secara formal gitu ya, tujuan dari sistem insentif di sini apa ya, menurut Bob Dudley gitu ya, pada perusahaan minyak di Inggris di sini sebagai chief eksekutifnya, bahwasanya British Petroleum itu akan apa ya, secara culture itu beroperasi gitu ya pada apa ya, pada lautan ya, terutama di lautan Meksiko, nah di mana diumumkan ya perusahaan memberikan bonus ya, bonus secara kuartalan tahun 2010 berdasarkan pada ya bagaimana ya pegawai itu bisa menerapkan sistem keamanan ya, artinya sistem keamanan kerja safety ya, dan juga manajemen risiko. Nah, jadi semakin bagus diterapkan sistem safety dan juga risk management, maka insentifnya besar ya. Maka British Petroleum di sini secara existing menerapkan kontrak kinerja ya, kontrak kinerja secara kuartalan. Ya, kuartalan tadi ditandai dari sistem safety and risk tadi ya. Nah, itu. Nah, sehingga dalam hal ini Mr. Dudley memberikan signal bahwasanya ada suatu terminologi tertentu yang tidak dapat diketahui, yaitu secara absolut sistem keamanan itu yang mana. Ya, artinya kalau katanya aman atau tidak aman, maka ada levelnya. Nah, maka ada levelnya, maka level tersebut sejauh mana yang diberikan insentif, sejauh mana yang tidak. Ya, karena sifatnya absolut begitu ya. Dan juga penilaian dan juga resiko operasional di sini. Ya, bagaimana menentukan salah satu nilainya yang dianggap sebagai suatu yang prioritas gitu ya. Jadi sistem insentif itu sifatnya sangat abstrak. Nah, itu. Dan kemudian yang ketiga ya itu adalah atraksi atau juga retensi. Ya, artinya keseringan ya, atau juga tindakan yang sering terjadi. Nah, itu juga menentukan variabel tujuan dari insentif ya. Semakin sering kita berbuat, maka insentifnya ada ya. Maka kinerjanya sangat tergantung pada ya, banyak pegawai yang mendapatkan kompensasi total secara paket ya, dan juga dipromosikan sesuai dengan keinginan dan juga tujuan ya. Kemudian pada akhirnya sistem insentif itu apa ya, sistem insentif itu menyediakan beberapa tujuan pengendalian yang lainnya. Nah, ini ya. Jadi memberikan beberapa tujuan pengendalian lainnya, yaitu sangat tergantung pada beberapa variabel, yaitu variabel kinerja perusahaan. Nah, jadi sistem insentif juga ada hubungannya dengan kinerja perusahaan, laba kan. Semakin besar laba, insentif bisa besar gitu ya. Dan atau juga penurunan ya, penurunan dari kinerja perusahaan secara menyeluruh, penurunan laba. Nah, maka sistem insentif itu bisa diterapkan atau tidak ya, karena adanya itu tadi ya, firm performance ya. Firm performance itu menentukan. Nah, itu ya.
Dan organisasi gitu ya, yang berada di bawah tekanan yang menekan biaya ya dalam level kompetisi gitu ya, itu akan menghasilkan 90% gitu ya. Pengeluaran biaya variabelnya itu apa ya, dapat ditekan ya. Karena dengan demikian, maka strategi yang diakui berkaitan dengan kinerja tanpa adanya pertumbuhan ya, yaitu pertumbuhan yang ditandai dengan nilai fixed cost-nya ya. Nah, sistem insentif didesain dampaknya kepada pembayaran pajak ya. Jadi dalam banyak bentuk kompensasinya ini, sistem insentif ini bisa dibebankan ya untuk perpajakan atau tidak ya. Jadi tapi yang jelas kalau menurut perpajakan Indonesia katanya sistem insentif ya wajib pajak ya. Jadi ada juga sistem insentif yang bukan objek pajak di sini katanya. Nggak bisa dikurangkan. Jadi contohnya pada US Internal Revenue Code katanya di sini ya. Bahwasanya deductible compensation. Ya kalau katanya tidak diturunkan, dikurangkan berarti kalau memang peraturannya ada maka dibayarkan oleh perusahaan, gitu ya. Tanggungan perusahaan istilahnya. Nah, jadi di sini ada juga yang non deductible, ya, tidak bisa dikurangkan. Ya, sistem insentif tersebut. Nah itu. Kemudian monetary incentive, ya. Jadi monetary incentive di sini uang itu punya peranan yang penting ya dalam sistem reward dan juga sistem menentukan kinerja manajemen pada level organisasi ya. Dan monetary incentive di sini sangat ditentukan ya dari sistem reward ya, dan tidak selalu merupakan salah satu pilihan, tetapi banyak pilihan lainnya ya. Dan dalam hal ini ada tiga model monetary incentive ya dalam sistem monetary incentive di situ. Yang pertama adalah performance based salary incentive. Nah, itu ya. Yang kedua, short term incentive plan. Yang ketiga, long term incentive plan. Nah, jadi di situ berdasarkan performa tersebut ya berdasarkan kriteria yang mana? Apakah salary incentive, short term incentive atau juga long incentive plan ya. Nah, kalau dia salary increase di sini ya. Nah, salary increase juga bagian dari sistem insentif. Ya, artinya peningkatan gaji, ya banyak perusahaan memberikan meningkatnya gaji pada karyawannya setiap tahun, di mana gaji tersebut meningkat seiring dengan meningkatnya biaya hidup. Maka meningkatnya biaya hidup itu ada standar biaya hidup. Maka standar ada biaya hidup itu maka merupakan faktor penyesuaian atau disebut dengan cost of the living adjustment. Nah itu ya. Jadi salary increase itu sangat tergantung pada kebutuhan ya, kebutuhan biaya hidup. Dan short term incentive ya, jangka pendek. Ya, jadi short term incentive jangka pendek banyak organisasi pada private sector itu dapat meningkat ya, dan juga dapat tumbuh di berbagai negara. Nah, di sini dalam contoh ya bagaimana dikatakan dengan sistem medis itu tidak efisien. Nah, disebabkan bahwasanya sistem manage pada sistem kesehatan gitu ya, itu kan ada biaya ya, ada komponen dokter ya, kemudian juga laboran gitu kan, ada pasien gitu ya. Nah, di sini ada dikatakan dengan bad customer service ya, terkait dengan penyediaan insentif keuangan terkait dengan pelayanan mereka. Atau juga sistem penerbangan ya. Jadi sistem penerbangan di sini yang tidak tepat waktu gitu kan, itu juga menyebabkan apa gitu ya, yang dikatakan dengan beberapa every problem ya, every problem dalam menentukan short term incentive. Kemudian long term incentive ya. Jadi long term incentive di sini berdasarkan pada periode ya, periode yang lebih dari 1 tahun. Nah, jadi kalau dia long term incentive itu yang lebih dari 1 tahun, di mana prinsip tujuannya adalah memberikan reward kepada pegawai di mana yang berbuat untuk jangka panjang. Nah, ini ya. Dan perlu ditambahkan di sini adalah motivasi pegawainya bisa memberikan kontribusi tidak dalam jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang juga akan diberikan penghargaan ya terkait dengan atraksi atau tindakan mereka atau talenta mereka ya secara total
berkaitan dengan sistem insentif. Nah, itu. Kemudian juga stock option plan. Jadi stock option plan ya artinya di sini rencana pemecahan saham ya, atau juga ya rencana pembelian saham ya. Maka di situ stock option plan diberikan kesempatan kepada pegawai ya, apakah mau membeli saham perusahaan. Nah, ini pernah dilakukan oleh Bank BRI gitu kan, ketika dulu mau go public gitu kan. Sebelum go public dia tawarkan pada karyawannya, mau beli saham nggak? Ya, banyak yang beli ternyata ya, selain dari masyarakat umum. Nah, jadi di situ terkandung di pada apa ya? Ya pada stock price gitu ya. Nah, itu. Ya, kemudian juga pembatasan stock price gitu ya. Jadi pembatasan stock price atau stock plan di situ juga dampaknya pada sistem insentif. Apalagi yang TBK gitu kan. Jadi TBK di situ ya sepanjang ada pembatasan jual beli atas sahamnya, maka dampaknya juga kepada employee, kepada sistem insentif. Ya, kemudian juga insentif sistem desain ya. Jadi sistem insentif itu didesain menggunakan pendekatan formula ya. Jadi pendekatan formulanya di sini didesain ya berkaitan dengan kontrak ya, atau juga secara detail apa saja komponennya. Nah, ya. Jadi ada juga sistem insentif yang sifatnya apa ya, shift on the incentive function. Jadi ada fungsi insentif yang nggak nampak ya secara jelas, tapi nanti didapatkan. Ya, artinya di situ reward itu terkait dengan formula. Jadi formulanya ya sudah terlebih dahulu ditentukan dalam fungsi pay performance function-nya. Dan kemudian kriteria evaluasi insentif. Nah, jadi kriteria evaluasi insentif di sini direferensikan ya menurut Andrew McLeod ya, bahwasanya dalam perdebatan secara filosofis gitu ya, bahwasanya ada bonusnya atau tidak, maka perusahaan itu difokuskan pada penilaian ya, sejauh mana kinerja yang sudah dilakukan atau bentuk kerja yang sudah dilakukan yang dalam hal ini berdampak terhadap kesuksesan yang sudah diterima. Ya, maka 91% dari studi respondennya menyatakan bahwasanya ada peningkatan yang tinggi ya atas penggunaan sistem insentif tersebut, dan harus dilakukan analisanya, yaitu dengan analisa cost analysis benefit itu ya. Nah, jadi dengan demikian ya, monetary insentif dan juga apa tadi ya, beberapa penyusunan formulanya, nah ini merupakan bagian dari sistem insentif ya. Atau juga dengan grup reward gitu ya. Jadi grup reward di sini tim atau juga grup gitu itu dapat ditentukan ya, terutama pada chapter 3 ya. Pada chapter 3 dalam membentuk personel group gitu ya, atau juga cultural control ya yang diimplementasikan. Nah, di sini. Dan kemudian kesimpulannya di sini bahwasanya sistem insentif ini sangat penting ya. Sangat penting dan juga hasil dari bagian pengendalian ya. Jadi bagian dari sistem pengendalian atas pegawai ya. Pengendalian atas perilaku pegawai. Dan reward itu berhubungan dengan ukuran kinerja secara substantif dan dievaluasi dalam berbagai bentuk ya. Jadi tidak secara universal ya, tapi dalam berbagai bentuk. Dan secara moneter ya itu pentingnya motivasi gitu ya. Dan juga dalam bentuk lain yang timbul. Dan sistem insentif di sini didesain gitu ya. Didesain untuk merepresentasikan masalah yang ada di lapangan ya. Nah, ini. Nah, itulah kesimpulan yang bisa diambil ya. Jadi sistem insentif di sini ada beberapa model dan ada formula yang ditetapkan. Kira-kira ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ada? Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja lah ya perkuliahan kita.
dan ini sudah saya absen dan tugasnya udah bisa dikerjakan ya dari sekarang, diberikan waktunya sekitar 2 minggu ya. Nah, itu. Itu dipilih berarti Pak? Itu boleh berdasarkan absen, boleh berdasarkan pilihan masing-masing ya. Bukan Pak, maksudnya itunya Pak, materinya kan yang Bapak kasih ada 16 Pak. Oh ya. Itu dipilih berarti kan Pak? Ya, berarti kalau dia nanti biar supaya ini kan 16 ya, berarti 20 orang ya? Pak, kami Pak. Berapa? Kami 20 orang Pak, berarti cuma 10 materi ya Pak? 10 materi, berarti 1 sampai 10 aja pakai. Oh, yang 1 sampai 10 ya Pak? Iya, 1 sampai 10 ya. Oh, baik Pak. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Permisi Pak, Ya, izin silakan. bertanya. Untuk penulisan ininya Pak yang tadi sudah diberikan itu boleh dipilih nggak ya Pak untuk siapa rekan yang menulisnya begitu Pak? Ya, jadi boleh kesepakatan lah satu ruangan menggunakan urutan absen atau pilihan temannya siapa gitu. Oh begitu Pak. Ya. Oke baik Pak. Baik. Terima kasih Pak. Saya tinggal menunggu 2 minggu lagi papernya ada 10 ke saya dalam bentuk Word ya, dikumpul oleh Pak Wahfi Suhada Pautar ya. Pak, deadline 2 minggunya itu berarti udah terbit jurnalnya ya Pak di ini Pak? Ya, semakin cepat dikirim makin bagus kita terbitkan secara cepat ya. Jadi dalam perkuliahan ini kita udah punya tulisan. Gitu. Baik, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya. Cukup jelas kita pertemuannya dan materi udah dapat semua ya. Soft copy ini ya, materi kita kan. Sudah ya. Baik, saya kira itu saja perkuliahan kita dan kita lanjutkan minggu depan ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih.